Secara geografis, Angola masuk ke dalam zona Afrika Tengah yang berbatasan dengan Kongo, Zambia, dan Namibia. Angola juga memiliki dua iklim yang berbeda, ada iklim tropis dan Mediterania. Dari dampak iklim tropis tersebut, Angola memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya minyak bumi, emas, krom, iron, platinum, dan nikel. Untuk sistem pemerintahannya sendiri, Angola menganut sistem presidensial, yang dimana presiden merupakan kepala pemerintahan. Untuk sistem partainya sendiri, Angola menganut sistem multipartai, yang dimana sebelumnya merupakan sistem one dominant party. Dampak dari one dominant party ini menyebabkan banyak implikasi terhadap kehidupan bernegara di Angola. Salah satunya, kesehatan sosial yang menurun, krisis air bersih, penyakit menular berbahaya yang tidak tertangani, lalu ada korupsi sebesar 28 miliar US dollar yang tercatat dari tahun 2002 hingga 2015. Nah, di tahun 2015 sendiri, Sonangol yang merupakan badan institusi negara yang mengatur minyak bumi Angola mengalami kolaps. Dalam kasus ini, terdapat 4 aktor yang terlibat. Yang pertama, pemerintah Angola. Kedua, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola atau Sonangol. Yang ketiga, the International Monetary Fund atau IMF. Dan yang terakhir, China. Pertama, kita akan membahas pemerintah Angola. Pemerintah Angola yang dikuasai partai MPLA terbilang salah dalam mengalokasikan pendapatan besar sumber daya alam untuk korupsi, sehingga perekonomian negara yang bergantung pada sektor energi tidaklah berkembang. Which took 8 months and more than 100 journalists to complete. Found that Dos Santos, aided by her sort of a cadre of Western advisors, funneled hundreds of millions of dollars into offshore shell companies, and from there into all kinds of assets, including luxury homes and big business. Pada 1997 sampai 2002, perusahaan minyak milik negara bernama Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola atau Sonangol tidak menghitung pendapatan hasil penjualan minyak, yang mencerminkan kegagalan akuntabilitas pemerintah dan kegagalan berkelanjutan, sehingga sekitar 4,22 miliar US dollar tidak dipertanggungjawabkan. Padahal, total pengeluaran sosial di Angola mencapai 4,27 miliar pada tahun-tahun yang sama. Yang kedua, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola atau Sonangol. Pada 1976, Sonangol berdiri sebagai perusahaan paling kuat di sektor peminyakan Angola yang memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan dari partai MPLA. Namun, permasalahan manajemen dan praktik akuntansi yang tidak transparan, Sonangol kerap mendapatkan kritik dari berbagai aktor internasional. Dengan adanya kritik terhadap tidak dihitungnya pemasukan sekitar 4 miliar US dollar, Angola semakin ditekan dengan buruknya akuntansi, transparansi, dan kurangnya kapabilitas pemerintah. Yang ketiga, the International Monetary Fund atau IMF. IMF menjadi kekuatan penting yang mendorong transparansi fiskal di Angola dengan mempromosikan transparansi minyak Angola pada sistem pemantauan, yaitu Oil Diagnostic, sebagai bentuk kesepakatan bersama antara IMF dan pemerintah Angola sejak tahun 2000. Lewat sistem ini, IMF menemukan kurangnya transparansi serta konsistensi dari pemerintah Angola, seperti dana publik sekitar 32 miliar US dollar yang tidak dihitung di tahun 2007 sampai 2021 oleh pemerintah Angola. Dan aktor yang terakhir adalah China. Angola adalah mitra dagang Afrika terbesar China yang mengekspor sebanyak 3,19 juta barel minyak setiap hari ke China dan berinvestasi besar-besaran di Angola dengan konstruksi infrastruktur. China dan Angola pertama kali bekerja sama pada 2004 dengan Bank Exim yang menawarkan pinjaman kredit sebesar 10,5 miliar US dollar yang didukung minyak Angola dan harus dilunasi selama 17 tahun. Sebanyak 70% tender publik untuk konstruksi dan teknik sipil diberikan kepada perusahaan China dan hanya sebesar 30% untuk perusahaan lokal. Meskipun hal ini dianggap bermanfaat, namun tetap terjadi ketegangan dengan penduduk setempat karena tidak dapat mendirikan atau menemukan pekerjaan di lokasi pembangunan tersebut. Terkait studi kasus ini, terjadinya kegagalan yang dialami oleh negara kaya akan sumber daya terhadap pemanfaatan untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar akan konsep resource curse.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang dialami oleh negara bersangkutan akan cenderung rendah. Sarch and Warner menjelaskan, faktor utama hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemah dan minimnya transparansi pada kelembagaan negara. Selain itu, Richard Auty yang mencetuskan paradigma menyatakan bahwa negara dengan minim sumber daya akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan demokrasi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara kaya akan sumber daya alam. Selain itu, fenomena yang terjadi di Angola akan sikap para elitis dan birokrat dapat dijelaskan dengan teori rent-seeking bureaucrats. Teori tersebut menitik beratkan penggunaan sumber daya ekonomi oleh aktor politik demi kepentingan politik. Maka, para birokrat memiliki rasionalitas untuk mencari keuntungan sebagai tujuan pribadi mereka. Sehingga teori ini menekankan terjadinya campur tangan pemerintah pada sektor ekonomi tidak sepenuhnya untuk melayani kepentingan publik saja, melainkan masih terdapat kepentingan aktor-aktor lainnya. Dalam kasus di Angola, meskipun memiliki pemerintahan yang multipartai, namun tingkat demokratisasi sangatlah rendah dan cenderung otoriter. Hal tersebut disebabkan oleh partai MPLA yang sejak pasca kemerdekaan telah mendominasi kursi pemerintah dengan menempatkan orang-orang terpilih di berbagai jabatan penting pemerintahan dan BUMN, khususnya sektor perminyakan. Kondisi yang terjadi di Angola, di mana sektor perminyakan sebagai komoditas utama bagi perekonomian negara, justru menekan kebebasan masyarakat dan tingkat demokratisasi, sebagaimana dijelaskan oleh The First Law of Petropolitics. Kesadaran pemerintah akan krusialnya sektor minyak terhadap perekonomian negara telah menarik fokus mereka terhadap sektor tersebut. Presiden Angola yang saat itu sudah menjabat selama 38 tahun, José Eduardo dos Santos, cenderung membangun budaya pemerintahan dan neopatrimonial, di mana pemimpin mendapatkan kontrol penuh terhadap kehidupan bernegara, serta melegitimasi segala tindakan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang hanya menguntungkan pihak penguasa. Budaya pemerintahan yang telah dibangun oleh Presiden Dos Santos berdampak pada Sonangol sebagai BUMN di sektor perminyakan yang paling berpengaruh terhadap perekonomian Angola. Perusahaan yang telah dibangun sejak 1976 tersebut telah menjadi sarang dari praktek korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Dos Santos serta para bawahannya. Sonangol sendiri telah menjadi media bagi pemerintah Angola untuk mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor minyak dan media untuk menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan multinasional yang dapat menguntungkan pihak pemerintah. Namun, krisis hebat yang dialami Sonangol pada tahun 2015 menyebabkan pemerintah membentuk komite untuk merestruktur sektor minyak. Salah satunya dengan mengundang perusahaan asal Malta, Wise Intelligence Solutions, untuk berperan sebagai konsultan. Namun pada akhirnya, Isabel Dos Santos selaku pemilik perusahaan tersebut, yang mana juga merupakan putri dari Presiden Dos Santos, diangkat menjadi pemimpin baru dari Sonangol yang pada masa kepemimpinannya juga melakukan berbagai tindak korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa mengakarnya korupsi merupakan dampak dari budaya neopatrimonial yang dilestarikan oleh pemerintah Angola. Kebijakan serta struktur pemerintahan yang dibentuk sedemikian rupa dengan memanfaatkan sektor ekonomi ditujukan hanya sebatas untuk menguntungkan kalangan penguasa sebagaimana dijelaskan oleh teori rent-seeking bureaucrats. Kesadaran pemerintah akan krusialnya sektor minyak terhadap perekonomian negara telah menarik fokus mereka terhadap sektor tersebut. World Bank melaporkan pendapatan sektor industri minyak Angola mencangkup sepertiga dari GDP serta 90% dari ekspor. Hal ini menyebabkan pemerintah Angola tidak menetapkan pajak yang terlalu tinggi terhadap masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut terlihat sebagai kebijakan yang positif karena mengurangi beban warga negara, namun hal tersebut justru menjadi ciri dari resource curse. Fenomena tersebut juga menimbulkan dampak lain yang disebut sebagai Dutch disease. Jika dilihat dari sisi efek pasar, tingginya investasi yang diberikan pada industri energi menyebabkan ketidakseimbangan dan sulit berkembangnya industri non-energi akibat kurangnya modal. Sedangkan tingginya penghasilan yang didapatkan dari sektor energi akan mendorong pengeluaran anggaran pemerintah yang tidak terkontrol sehingga berpotensi menyebabkan apresiasi mata uang asing dan inflasi. Fenomena ini pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan, pengangguran, hingga rendahnya pendidikan serta kesehatan masyarakat Angola. Fenomena tersebut dicerminkan oleh 70% masyarakat Angola yang hidup di bawah standar garis kemiskinan internasional dengan rata-rata pendapatan harian hanya 1,25 US dollar. Bahkan, hanya 9% penduduk di Luanda, ibu kota Angola, yang mendapatkan akses air bersih ke rumah mereka.
Buruknya kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Angola menjadi bukti nyata dari teori rent-seeking bureaucrats dan resource curse, bahwa keberlimpahan sumber daya energi dan pendapatan yang dihasilkannya tidak menjamin kapabilitas negara tersebut untuk mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan kelimpahan sumber daya tersebut.